Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, bedakan 4 huruf berikut ini agar kita fasih dalam baca Al-Quran. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. InsyaAllah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaAllah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Huruf kho. Huruf kho tempat keluarnya adalah tenggorokan paling atas. Bunyinya seperti ngorok. Kho, khi, khu. Huruf kedua adalah huruf ghain, huruf gho. Tempat keluarnya sama, tenggorokan paling atas. Gho, ri, ru. Huruf ketiga adalah huruf dho. Huruf dho, ujung lidah ditempelkan kepada ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah seperti tergigit. Dho, dho. Huruf yang keempat adalah huruf dhad. Huruf dhad tempat keluarnya di tepi lidah, boleh salah satu atau keduanya. Kemudian kita dekatkan kepada gigi geraham atas. Bo, bo, bo. Itu huruf dhad. Bedakan 4 huruf ini. Adapun dari segi sifat, keempat huruf ini ada persamaan, ada perbedaan. Yang pertama, huruf kho, ketika membacanya, suara kita harus hamas. Artinya, suara kita harus berisikan angin atau nafas. Kho, khi, khu. Huruf gho, dia tidak punya sifat hamas tapi sifat jahar. Artinya suara kita tidak ada angin. Gho, ri, ru. Huruf gho juga seperti itu, bersifat jahar, suara tidak ada angin atau nafas. Gho, ri, ru. Huruf dhad juga bersifat jahar, suara tidak ada angin atau nafas. Bo, bi, du. Sifat berikutnya, mereka sama-sama keempatnya ini punya sifat rokhwa. Keempat huruf ini, cara membacanya, suara kita dialirkan. Kalau kho juga dialirkan. Bau. Huruf gho juga. Bau. Huruf gho juga. Bau. Huruf dhad juga. Bau. Bau. Berikutnya, keempat-empatnya juga sama-sama punya sifat isti'ala. Ketika membaca, suara kita naik ke langit-langit, sehingganya pangkal lidah kita juga naik. Jadi keempat huruf ini dibaca tebal. Jadi pangkal lidah kita lebih kurang seperti ini, naik ke langit-langit. Jadi bunyi O pada huruf Kho, bunyi O pada huruf Gho, dan huruf Do itu bukan karena kita monyongkan ke depan, bukan Kho, bukan Gho, atau Gho. Do, bukan seperti itu. Bunyi O-nya dihasilkan karena ada sifat isti'ala, ada suara yang naik ke langit-langit. Jadi vokal mulutnya tetap dibuka ketika membaca huruf ini. Jangan dimonyongkan, kecuali ketika harakat dhammah. Kho, ro, wo, bo. Berikutnya perbedaannya pada sifat yang keempat. Huruf kho dan huruf gho mereka tidak punya sifat itsbaq, tapi mereka punya sifat infitah. Artinya mereka ketika dibaca suara tidak ada yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Sedangkan huruf wo dan huruf do kedua-duanya punya sifat itsbaq, ada suara yang mengumpul antara lidah dan langit-langit ketika membacanya. Jadi ada suara mengumpul dulu baru dikeluarkan bunyinya. Kalau huruf kho dan gho tidak punya. Kho, gho. Kalau huruf wo, wo. Nah, jadi kedua-duanya punya sifat isbaq, yang dua lagi tidak punya sifat isbaq, tapi infitah. Adapun huruf dhad, dia punya sifat khusus.
3 huruf sebelum ini tidak punya. Kha tidak punya sifat khusus, Ra dan Dha juga. Adapun huruf Dha dia punya sifat khusus, itunya sifat istitalah. Adanya pergerakan lidah dari belakang ketika digigit dengan gigi raham, lidah kita ujungnya menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri atas. Pergerakannya seperti ini. Nah, jadi ada pergerakan ujung lidah kita menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri. Itu namanya istitalah, suara yang memanjang. Bo, bo, bo. Kira-kira seperti itu. Coba kita bedakan satu sama lain. Kho, ro, wo, bo, khi, ri, wi, wi, khu, ru, lu, du. Ketika disukunkan el, 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 el. Jadi sahabat Quran, itulah cara membedakan 4 huruf yang sering tertukar bahkan sama ketika membacanya. Itu tidak boleh, harus dibedakan satu. Jadi sahabat Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bisa dibedakan 4 huruf yang kita jelaskan tadi. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.